Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Rifki dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Ilmu Al-Lugha An-Nafsi yang berjudul Ad-Dirasatu Linnafsiyatil Lughawiyah atau pengertian studi psikolinguistik. Nah, secara etimologis, psikolinguistik terbentuk dari gabungan dua kata, yaitu psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pikiran, perilaku, dan proses mental manusia, dan linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa termasuk struktur, sejarah, dan penggunaannya. Secara istilah, para ahli itu mendefinisikan psikolinguistik dengan berbagai penekanan, namun pada intinya merujuk pada kajian interdisipliner antara psikologi dan linguistik yang fokus pada bagaimana manusia memperoleh, memahami, menghasilkan, dan menggunakan bahasa. Selanjutnya itu cabang-cabang dalam studi psikolinguistik. Yang pertama itu psikologi teoritis, mempelajari hakikat dan struktur bahasa secara abstrak serta hubungannya dengan pikiran dan teori linguistik, misalnya teori Chomsky. Yang kedua itu psikolinguistik perkembangan, mengkaji pemerolehan dan perkembangan bahasa sejak lahir hingga dewasa, termasuk faktor biologi sosial dan gangguan perkembangan bahasa. Yang ketiga itu psikolinguistik sosial, fokus pada hubungan bahasa dengan masyarakat, identitas sosial, variasi bahasa, dan isu seperti diskriminasi bahasa serta kebijakan bahasa. Yang keempat itu psikolinguistik pendidikan, mempelajari proses pembelajaran bahasa, kesulitan belajar bahasa seperti disleksia, serta pengembangan literasi dan metode pengajaran. Yang kelima, neurolinguistik, meneliti bagaimana bahasa itu dipresentasikan dan diproses di otak, serta dampak kerusakan otak terhadap kemampuan bahasa, misalnya afasia. Yang keenam itu psikolinguistik eksperimental, menggunakan eksperimen untuk memahami mekanisme pemrosesan bahasa seperti persepsi bunyi, pengenalan kata, dan pemahaman kalimat. Nah, yang terakhir itu psikolinguistik terapan, menerapkan temuan psikolinguistik dalam bidang praktis seperti pendidikan bahasa, terapi bicara, penerjemahan, forensik, dan teknologi bahasa. Yang selanjutnya itu hubungan antara bahasa dan psikologi dalam konteks psikolinguistik. Nah, bahasa dan psikologi itu merupakan dua bidang yang saling berinteraksi erat. Bahasa dianggap sebagai cerminan dari aktivitas mental manusia. Melalui bahasa ini kita itu dapat hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengekspresikan emosi, keinginan, serta pola pikir. Psikologi beberapa penting dalam memahami proses kognitif yang mendasari penggabungan bahasa seperti ingatan, persepsi, perhatian, dan pemahaman. Dalam psikolinguistik, hubungan antara bahasa dan psikologi itu dipelajari dengan pendekatan empiris melalui eksperimen dan observasi terhadap perilaku berbahasa individu. Nah, misalnya bagaimana sih otak itu memproses kalimat yang kompleks, bagaimana sih orang itu memiliki kata taat berbicara, atau bagaimana gangguan psikologi itu tertentu mempengaruhi kemampuan berbahasa. Selanjutnya itu proses pemerolehan bahasa berdasarkan pandangan psikolinguistik. Nah, studi psikolinguistik itu mencakup berbagai poin yang berkaitan dengan bagaimana manusia memproses, memahami, menghasilkan, dan memperoleh bahasa. Berikut adalah poinnya. Yang pertama itu persepsi bicara. Bagaimana manusia itu mengenali dan menginterpretasikan bunyi-bunyi bahasa. Yang selanjutnya itu pemerolehan leksikal, bagaimana kita itu mengakses dan memahami makna kata-kata dari memori kita. Yang selanjutnya itu pemrosesan sintaksis. Nah, bagaimana kita itu memahami struktur gramatikal kalimat dan bagaimana struktur ini itu berkontribusi pada makna. Nah, yang selanjutnya itu pemrosesan sematik. Bagaimana kita itu memahami makna kalimat dan wacana, termasuk bagaimana kita itu
mengintegrasikan makna kata dan struktur kalimat untuk membentuk pemerstasi mental yang kohoren. Selanjutnya itu produksi bicara. Bagaimana kita itu merencanakan dan menghasilkan ujaran. Selanjutnya pemerolehan bahasa pertama. Bagaimana anak-anak itu belajar bahasa ibu mereka. Yang selanjutnya pemerolehan bahasa kedua. Bagaimana orang dewasa itu belajar bahasa selain bahasa pertama mereka. Nah, selanjutnya dasar neurologis bahasa. Hubungan antara bahasa dan struktur serta fungsi otak. Ini itu melibatkan studi tentang area otak yang terlibat dalam pemrosesan bahasa. Yang selanjutnya pragmatik, bagaimana konteks dan pengetahuan dunia mempengaruhi pemahaman dan penggunaan bahasa. Terus pemrosesan wacana, bagaimana kita itu memahami dan memproduksi kata atau teks atau percakapan yang lebih panjang dari satu kalimat. Selanjutnya bahasa pemikiran, hubungan antara bahasa dan kognisi, termasuk bagaimana bahasa itu dapat mempengaruhi cara kita berpikir dan merefleksikan dunia. Selanjutnya itu variasi bahasa dan pemrosesan, bagaimana dialek, aksen, dan variasi sosiolinguistik lainnya mempengaruhi pemrosesan bahasa. Terus literasi dan pemrosesan teks, bagaimana kita itu membaca dan menulis serta proses kognitif yang terlibat dalam pemahaman dan produksi teks tertulis. Yang terakhir itu gangguan bahasa. Nah, studi ini itu tentang berbagai kondisi yang mempengaruhi kemampuan berbahasa seperti afasia, diglesia, dan gangguan perkembangan bahasa. Syukran kafamini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.